setiap pikiran adalah doa, dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Siapa di sini hadir untuk dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya? Angkat tangan saya. Siapa yang ingin dapatkan rezeki berkah berlimpah? Angkat tangan saya. Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Wali ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Engkau hadir malam ini ya Allah, dalam keberkahan majlismu yang mulia ini ya Allah. Dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Inilah persoalan-persoalan hidup kami yang menghimpit kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sayangilah aku, kasihanilah aku, titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dengan kami. Kali ini saya ditemani dengan Aiden. Saya Abu Salimi bersama dengan Ayah Deni atau yang akrab dipanggil dengan Aiden, dalam spesial ya, momen yang sangat spesial di setiap Rabu sore. Tiada lain, tiada bukan, Golden Time. Seperti biasa, Aiden, di sesi-sesi Golden Time kali ini, kita menghadirkan insan-insan magnet rezeki ya, yang tergabung dalam komunitas kita, wabil khusus dari karangan para leader and entrepreneur. Ya, dan bicara tentang leadership tentu berbanding lurus dengan entrepreneurship. Kepemimpinan itu berbanding lurus dengan kewirausahaan. Karena entrepreneurship itu bukan sebuah profesi, bukan sebuah jabatan. Entrepreneurship adalah sebuah karakter yang terasah. Pada akhirnya, seorang karyawan pun itu bisa memiliki jiwa entrepreneurship. Kita suka menyebutnya dengan intrapreneurship. So, sebelum saya akan mewawancarai, kita diskusi santai sambil ngopi. Pas banget ini ya, diskusinya kita di Golden Time kali ini dengan kopi spesial ala Magnet Rezeki. Ini spot terbaru, dan mudah-mudahan teman-teman lebih nyaman dengan spot yang baru di salah satu gedung, di salah satu corner yang ada di gedung Magnet Rezeki ya. Gimana penampilannya? Lebih fresh ya, apalagi ditambah dengan Aiden ya, yang punya senyum khas. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita merasa happy banget dan saya juga terhormat banget hari ini kita bisa langsung belajar. Karena kalau di Golden Time itu belajarnya learn from the experience.
Kita belajar dari pengalaman orang-orang yang datang ke sini. Jadi lebih pas yang sharing di sini adalah memang sharing pengalaman, Aiden. Ya. So teman-teman semua, saya minta yuk kita saling menyapa terlebih dahulu dari mana saja yang sudah hadir kali ini, ya. Jadi pengen kirim kopi, wah boleh dong, kita terima lah ya. Jadi pengen kirim kopi katanya. Dan ya, kalau Aiden kayaknya sukanya kopi hitam ya. Saya kopi hitam dan Saya kopi juga pahit. Kopi hitam dan kopi pahit. Kalau saya harus pakai sedikit gula. Ya. Dan yang kami minum sekarang juga ini kiriman teman kita dari Lampung. Oh, oke. Kopi hitam asli Lampung ya. Dan Bapak Ibu semua ada pecinta kopi di sini. Saya sih bukan pecinta, cuma penikmat aja ya. Tapi yang pasti di sini semua pecinta ilmu magnet rezeki. Benar apa benar? Oke, kita sapa dulu dari mana saja nih yang sudah hadir. Sambil tolong di-share link ini. Jika para pemirsa Golden Time di Magnet Rezeki Official ini suka dan merasa manfaat dengan sesi-sesi di Golden Time, please share link ini sebanyak-banyaknya kepada grup tim Anda, kepada teman-teman yang lain gitu ya, agar terbangun jiwa-jiwa kepemimpinan dan entrepreneurship-nya. Ini dari Ciumas Bogor, Aiden. Yes. Wow, dari Ciumas Bogor. Semoga barokah. Salah satu Facebook Dari user. Bandung gitu tadi, PDKR Bandung. Ciumas Bogor, mana lagi ya? Bojonegoro hadir. Bojonegoro hadir, siap belajar. Wah, ini pemirsa yang paling on time tepat Bekasi. waktu, Pak Suryana. Pak Suryana. Luar biasa. Bekasi ya, kalau di Bekasi nama korwilnya Sikapura. Bekasi, Karawang, Bekasi, Kapura. Bekasi, Karawang punya apa ya? Purwakarta. Purwakarta ya bener ya? Purwakarta. Masya Allah. Pak Suryana terima kasih telah membersamai. Ini pemirsa setia nih. Ini ada dari Madiun ini Pak. Madiun, keren. Metro Lampung. Metro Lampung hadir ya. Keren. Nah, saya punya PR nih. Udah pernah ke Lampung tapi belum sampai ke Metro. Oh, itu ada dari kampung saya itu. Serpong. Oh, Tenggreng kalau kata Pak Nas Tenggreng. Cenggreng. Serpong hadir. By the way, boleh komentar dong gimana penampilan corner terbaru kita untuk sesi kali ini? Fresh atau gimana ya, biar kita dapat masukan nih. Banten tuh Aiden, pas nih ketua korwilnya, mohon izin kita pinjem dulu ya. Wah, dari Jogja hadir. Kangen nih yang udah pengen jalan-jalan, apalagi Jogja. Piye kabare? Apa itu? Oh, apa itu? Nanti dikirim untuk kru KMR. Wah, diseriusin Terima nih. kasih. Alhamdulillah. Makassar. Makassar. Luar biasa. Tadi saya baca dari Taiwan juga ada Pak. Taiwan Pak ya. Busta. Oh iya, Padang Panjang, Taiwan, Bali. Wow. Keren. Seru ya, punya teman sefrekuensi Bandung. yang pengen bareng-bareng memperbaiki diri, yang pengen ketemu lagi di surganya Allah nanti ya, dan kita terhubung di berbagai daerah bahkan luar negeri. Asik ya berkomunitas di MR ya. Asik dong, kalau asik ketik lagi asik gitu. Yes, alhamdulillah. Ya teman-teman juga sudah share link ke berbagai komunitas grupnya ya, agar terasa juga manfaatnya bagi banyak orang. So sebelum saya panggil Aiden, teman-teman semua, salah seorang ulama sufi Aiden di stasiun TV swasta pernah diwawancara. Yang pasti saat itu broadcasternya bukan Abus Al-Halimi. Ya, saat itu ditanya, "Sir, what is your purpose of your life?" Oke. Apa tujuan hidupmu? Kalau ulama sufi ditanya gitu, jawabannya sih perkiraan teman-teman apa? Menghamba kepada Allah. Terus beribadah aja. Kalau bahasa kita masuk dalam gua keajaiban, ya kan gitu ya. Tapi yang mencengangkan, ulama sufi ini berkata dengan sangat mantapnya. Dan itu menjadi moto hidup yang saya ingin tularkan juga kepada teman-teman semua hingga hari ini. Apa itu? My purpose of life is serving people and making them happy. Tujuan hidupku, kata ulama sufi ini, adalah melayani sesamaku, sesama manusia, dan membuat mereka bahagia. Saat itu, saya belum mengenal ilmu magnet rezeki. Iya. Saat mengenalnya, makin dalam kita belajar yakin, itu. ya. Karena Ya. ada di ini ya.
kaitannya dengan ilmu-ilmu Dengan jurus terumbu jurusnya karang, gitu, betul. plus 6 dan lain sebagainya. Bagi para alumni TOMR CMR pasti udah nggak asing dengan bahasa-bahasa kickback, terumbu karang, plus 6 dan seterusnya. Tapi saat itu kembali ke tadi flashback. Seorang broadcaster ini lagi kembali bertanya, mengkonfirmasi, "Are you sure?" "I'm sure." Gitu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kebahagiaanmu, keluargamu? Jawabannya dengan yakin apa, Aiden? Kalau aku sudah memikirkan orang lain, masa pencipta kami tidak memikirkan aku beserta malaikatnya? Oh, itu luar biasa. Menghujam sekali, apalagi bagi para insan marketer di sini. So, tema kali ini tepat sekali kalau saya tadi diskusikan dengan Aiden, karena saya kenal Aiden hingga hari ini adalah tipe-tipe pemimpin yang hobinya itu melayani. Bahkan saya pengen belajar banyak dari beliau bagaimana kita itu menyingsingkan tangan kita. Karena belum dikatakan pemimpin yang berimpact, belum dikatakan pemimpin saat kita belum mempunyai jiwa pelayanan yang baik. Ya, dan ini harus ada di setiap diri Anda. Bukan soal pemimpin perusahaan aja, karena leadership bicaranya adalah kita semua adalah pemimpin. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tak usah berlama-lama lagi. Kita akan gali pengalamannya seorang Aiden ya, dengan umurnya yang sudah sangat senior. Saya yakin sudah melalang buana dalam dunia profesionalisme dan bisnis. Teman-teman pasti juga nggak sabar. Ayah Denny, Aiden. Alhamdulillah. Boleh Aiden sapa teman-teman dulu sebelum kita diskusi nih, Aiden. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Santai Aiden ya, kita sambil minum. Ya. Saya manggilnya Ustadz Abus atau Pak Abus nih? Abus aja lah. Panggil Pak Abus lah ya, biar lebih ini ya, biar Siap. lebih general ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Abus untuk kesempatannya pada hari ini membersamai dalam acara kajian yang keren banget ya. Dan saya terus terang aja, saya mesti sampaikan di sini bahwa kalaupun saya duduk di sini, Pak Abus, bukan karena saya sudah ahli gitu ya kan, tetapi karena itu tadi dalam rangka ingin membahagiakan dan memuliakan orang lain. Mudah-mudahan sharing saya, pengalaman-pengalaman saya, baik nanti mungkin yang tidak baik maupun yang sudah baik gitu ya kan, bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian dalam apa, melanjutkan hidup kita ya, karena Masya Allah. kalau kita hidup ini kan kita ingin kembali itu kan nanti kelak akan ditanya sama Allah, ya nggak? Betul sekali. Hai Denny gitu misalnya kan, hal baik apa yang sudah kau lakukan selagi kau hidup? Nah, mudah-mudahan ini adalah salah satu dalam rangka syiar, dalam rangka sharing, karena kalau saya terus terang aja memang Pak Abus, saya banyak belajar dari pengalaman. Nah, itu tipe saya. Jadi memang mungkin ada beberapa tipe orang ya. Nah, orang-orang yang memang satu tipe ini memang dia sukanya melihat pengalaman-pengalaman orang lain. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi nambah wawasan begitu. Iya dong, karena because experience is the best teacher ya. Iya. Pengalaman adalah guru yang paling utama, dan kita pasti mengamini orang yang punya pengalaman terbaik patut kita gali dan kita belajar daripadanya. Mungkin Aiden sudah banyak masuk lubang, nah kita kan pengen nggak mau ikut masuk lubang yang sedemikian. Betul. Itulah pentingnya kita belajar dari the expert atau yang mempunyai pengalaman. Betul. Aiden, Ayah Denny, mengawali dalam dunia profesionalisme itu dari mana? Nggak usah terlalu jauh deh. yang umur waktu yang memang berkarir kan produktif di angka-angka 25-30 lah ya. Iya. Sensitif bicara umur nih, nggak usah deh. Ya umur-umur segitulah ya. Nah itu Aiden memulainya dari mana kalau boleh tahu nih Aiden? Iya. Ini memang saya dididik oleh orang tua saya untuk selalu mau mencoba, berani mencoba. Oke. Dan beliau almarhum selalu bilang kalau ada orang sukses, ya, coba kamu lihat, kamu tiru. Dan kalau dia makannya masih sama dengan kamu, kata almarhum bapak saya, jalannya masih sama kayak kamu napak kakinya, ya, kalau dia bisa
kamu harusnya bisa gitu. Kecuali diterbang. Iya, terbang makannya udah nggak itu gitu ya kan. Oke. Nah itu memang terus terang aja Pak Abus membuat saya selalu terpacu untuk menjadi seperti yang saya lihat orang itu ya. Nah ini kalau bicara dari mulai itu, jadi saya mulai dari kuliah pun saya sudah part time. Oh part time. Jadi ketika libur teman-teman libur itu saya part time, bukan. Sekali lagi, alhamdulillah bukan karena mau mencari uang ya, maksudnya bukan karena kekurangan uang gitu ya, tetapi karena memang saya ingin mendapatkan atmosfernya dan memang orang tua saya selalu gitu. Nah pada saat itu part time yang muda itu jadi waiter, jadi pelayan restoran. Oh pelayan restoran juga. Tapi restorannya kebetulan kakak jadi kayak sepupu gitu itu jadi direktur, salah seorang direktur di sebuah hotel besar di Indonesia, terbesar di Indonesia, dan jadi saya agak muda lah untuk menjadi tenaga part time. Nah disitulah saya mulai belajar. Khusus di pelayanan yang bener-bener fisis gitu ya. Bener-bener dan yang kerennya orang Indonesia itu kalau yang kaya itu memang luar biasa, dahsyat gitu. Oke. Ini anak kuliahan loh. Anak kuliahan misalkan jaim-jaim ya. Betul. Kecuali memang langsung kerja kan beda. Betul. Ini anak kuliahan part time as waiter, pasti melayani, siap menerima komplain, cuci piring, bersihin bekas orang dan Betul, dan ada yang jalanin itu? Saya jalanin itu. Jadi saya 4 tahun kuliah itu selama liburan itu saya selalu kayak gitu. Nah, seru kadang-kala gitu ya. Ini kebetulan saya punya teman yang orang-orang mampu juga nih. Orang-orang mampu, kita sama-sama di kuliah di Trisakti gitu ya. Saya ajak nih orang-orang kaya-kaya ini. Itu kadang-kala kita tuh saking kita udah keselnya gitu ya. Pulang dari situ, kita langsung makan di restoran di bawahnya. Jadi kita waktu itu kerjanya di nggak apa-apa ya saya sebut ya di Ramayana Supper Club namanya. Sebuah restoran di Hotel Indonesia yang termewah waktu itu. Tahun 88. Ya ketahuan ya. 89, 88, 87, 88 Pak Bus. Itu restoran paling mewah di Indonesia waktu itu. Jadi karena kita gitu ya kan, kita makan di bawah, di restoran bawahnya, di coffee shop bawahnya itu ya. Saking kita kepengen nunjukin bahwa kita ini bukan orang miskin gitu ya. Tapi dimarahin karena kan nggak boleh ternyata makan di restoran yang sama, di hotel yang sama. Kita berempat itu bawa 4 mobil. Jadi saking udah kesel itu. Itu mungkin teman-teman yang mungkin yang tahu sama ini ada mungkin mudah-mudahan ada yang di sini. Itu yang sudah saya lakukan. Ya, jadi untuk membentuk sebuah kristalisasi pengalaman sehingga hari ini ternyata ya teman-teman semua nggak pernah jangan bicara soal malu gitu ya. Iya. Mulai. Dan disitulah saya menikmati dalam tanda kutip tip. Jadi karena ya waktu itu dikasih tip paling 5.000 gitu ya kan. Tapi itu kayaknya berharga sekali gitu loh. Karena mungkin kan orang ngasih tip karena mereka puas kan gitu ya. Kasih tip itu 5.000 tuh kayak wow gitu, sementara dapat ibadah di rumah gitu kan. Tapi keren. Itu membuat kami, khususnya saya mulai di situ ditempa ya bahwa kamu memang almarhum papa saya selalu bilang kamu mesti mulai dari bawah. Nggak bisa kamu langsung di atas. Supaya apa? Supaya ketika kamu di atas itu kamu ngerti apa yang dirasakan oleh orang-orang bawah kamu. Gitu. Teman-teman semua, ketika Anda mau menjadi pemimpin, saat dipimpin, harus mau dipimpin. Ya, akhirnya kita tahu bagaimana rasanya saat dipimpin gitu ya. Dan we start from dari kecil, memang dari bawah. Justru kalau kita sekarang mungkin ada di perusahaan yang itu kalau bagi saya deh. Kita masuk di sebuah perusahaan yang mungkin baru merintis. Itu pengalaman lebih cakep banget karena kita bisa tahu everything, kita bisa belajar banyak. Dibandingin Anda cuma terkotak dalam perusahaan yang besar itu hanya tahu sebagian kecil gitu. Sebagian kecil. Bener banget. Dan akhirnya saya meyakini juga kalau teman-teman semua orang yang sudah pernah di bawah, sudah pernah jadi karyawan di level terendah sekalipun ya, dalam prosesnya itu lebih tough,
gitu ya, wise, lebih bijak saat nanti akhirnya bisa memimpin. Ini keren nih, karena Aiden di lingkungan MR nih bukan terkenal ya, dikenal dengan ya wise-nya lah, memberikan kebijakan-kebijakan yang seperti apa seharusnya kita wabil khusus sebagai seorang ya siapapun itu, tapi bagi seorang yang bisa melayani dan membahagiakan orang lain. Nah, saya pengen tahu nih kelanjutan akhirnya setelah mahasiswa, lalu bekerja di tempat itu, lalu Aiden menempa diri kemana lagi? Itu banyak Pak Bus, dari 89 sampai saya terakhir menjadi pegawai di tempat orang itu tahun 2012. Oke. Itu ada 9 perusahaan yang sudah saya lewati. 9 perusahaan. Ya. Dan uniknya itu begitu saya keluar kuliah, saya malah nggak mau kerja di hotel karena udah ini ya kan, itu lorong-lorongnya sudah hafal gitu ya kan, ini udah saya hafal. Saya udah nggak mau kerja di hotel lagi. Lalu saya ngelamar di airlines waktu itu. Airlines. Nah, ini juga lucu, ini membuat saya kehidupan saya ketika lamaran di airlines waktu itu di Sempati Air. Saya menyisihkan ada sekitar 1.000 orang pelamar, ya, untuk menjadi 25 orang. Nah, 25 orang ini saya sebetulnya melamar untuk menjadi airport lounge supervisor. Airport lounge supervisor. Nah, cuma karena pada saat saya sudah mau diterima, terakhir interview dengan direktur utamanya, itu dia bilang, dan itu airport lounge yang di Soekarno Hatta itu baru akan bisa Desember. Waktu itu saya masih bulan Maret ininya. Proses ngelamarnya. Mau nggak kamu kerja di tempat lain, gitu, bagian lain? Saya bilang mau, tapi saya belum tahu apa-apa. Saya bilang gitu. Saya jujur ya, emang saya nggak ngerti. Terus terang, tapi mau belajar. Siap, mau belajar, saya bilang. Oke, terus di bagian pasasi, saya nggak ngerti itu bagian pasasi itu apa. Saya baru dengar tuh. Iya, pasasi itu adalah bagian yang menerima penumpang di airport, yang di check-in counter itu loh. Oh iya. Nah, saya kayak megang tasbih itu bukan sih, tasbih digital? Check-in, ngambil. Check-in. Iya. Oh iya. Sebelum keluar dari lounge. Baru masuk kita mau daftar, naruh bagasi segala itu tuh namanya bagian pasasi. Oke. Nah, saya nggak ngerti juga tadinya. Oke, tapi ajarin saya ya, saya bilang. Oke, mau kamu mau ke luar daerah mau ke Kalimantan mau, saya langsung mau aja. Karena saya pikir udah nggak apa-apa kan, masih bujangan ini gitu ya kan. Iya. Oke, ke Pontianak mau, boleh. Saya juga belum tahu tuh Pontianak di mana waktu itu kan. Terus kalau gitu hari Senin berangkat mau, itu hari Kamis interviewnya. Mau, saya bilang itu langsung mau aja. Nanti kamu diajari di sana, udah berangkat. Nah, itu juga satu lagi dari Papa ya, almarhum Papa. Jadi terus terang aja mendidik, karena Papa Abri, Papa saya itu Abri. Papa punya prinsip nothing is impossible as you want it and you did it gitu ya kan, dengan nah ini masih belum kenal MR ya waktu itu, kerja keras kan gitu. Jadi saya bilang mau, saya bilang. Nah, sampai di sana diajarin, lalu sebulan kemudian dimasukin training khusus di sekolahnya, di sekolah tinggi transportasi namanya Sakti. Nggak taunya saya juara di situ. Wow. Juara di situ, hadiahnya adalah jadi kepala cabang. Good job. Kepala cabang. Terus ditanya, asli kamu mana? Itu top talent dong. Top talent dari berapa orang itu ceritanya di tim? Yang 25 itu di 25 di tren. Tapi promosinya langsung jadi kepala cabang loh. Karena memang 6 bulan waktu itu ininya, dikuliahkan, balik lagi ke Jakarta, disekolahin di sana 6 bulan. Lalu saya top one, nomor 1, hadiahnya kepala cabang. Ditanya, kamu saya lahir di Jakarta, saya bilang, saya orang Betawi, saya bilang. Enggak, bapak ibumu dari mana? Dari Padang, saya bilang ya. Wah, Padang nih kita lagi perlu, udah kamu nih. Langsung jadi. Saya belum pernah pulang Padang pada. belum pernah. Nah, di situ saya belajar juga memimpin orang. Karena begitu sampai ke sana, ini sorry, saya mesti cerita gitu ya, bahwa ternyata tipikalnya di sana, demografinya itu yang memimpin mesti orang yang tua.
Oh, di sana. Nah, jadi begitu saya datang, dia lihat dari atas ke bawah. Ini kebetulan anak buah saya, Oke. manajer operation saya, Hah? itu pensiunan Garuda. Wow, udah kebayang berapa di atas jadi 60. saya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu loh. Are you sure? Iya Gitu benar. kan, Ini benar. orang mana lagi nih gitu kan? Tapi ya udah. Nah, di situ saya banyak belajar etika, banyak belajar bagaimana inikan orang gitu ya. Saya ingat satu, ini yang mungkin di Indonesia di Jakarta sekarang. Jadi suatu hari saya datang ke airport, ada Di Padang, dari Padang. saya kan di kotanya kan, jadi saya ke airport karena saya pikir saya bawa ini saya semua kekuasaan saya gitu kan. Jadi ada map itu tulisannya bahwa laporan pasasi, jadi laporan jumlah penumpang saat itu. Saya buka aja, saya lihat itu Pak Agus namanya, manajer operasi itu. Kamu tahu nggak? Dia nggak mau manggil bapak sama saya karena dia bilang kamu masih kecil katanya. Saya manggil kamu aja. Kamu tahu nggak? Itu punya saya. Saya bilang, Pak maaf, ini kan umum. Saya bilang, maksudnya saya bisa boleh lihat dong. Kamu mesti minta izin sama saya untuk melihat. Wah, saya langsung gitu ya. Oh, itu pelajaran benar-benar ini. Oh, oke, baik, maaf saya nggak ngerti, saya bilang. Ya oke. Makanya kamu mesti belajar katanya. Itu luar biasa. Dan kemudian setelah itu saya kebetulan membuat program, kemudian pindah ke Batam, saya juga buka ke Christmas Island, buka Singapura. Cukup lama di penerbangan Di penerbangan saya cukup lama. Artinya hotel, restoran, penerbangan semuanya berbau hospitality sih. Hospitality. Jadi pembicara kita pas nih bicara service excellence. Lari lagi ke ke mana namanya, ke telepon provider. Walau lebih lagi itu telepon provider. Tapi inbound atau outbound di marketing, telemarketing? Enggak di marketing itu di HR. Oh, di udah mulai HR. masuk. Golf juga di HR. Golf juga di HR. Ya, tapi memang udah mulai mendidik orang ya, udah mulai mendidik orang. Jadi di situ akhirnya mulai banyak belajar terkait dengan human resource. Ya. Bagaimana human itu menjadi capital gitu kan di dalam sebuah perusahaan. Apakah ini orang termasuk aset atau liabilitas nih? Jangan dikira kita itu sebagai profesional atau apapun itu bentuknya atau di sebuah teamwork, jangan dikira loh, perlu sadari jangan-jangan kita ini sudahlah nggak likeable, nggak disukai, terus hanya sekedar liabilitas. Iya. Ya itu apa sih, kayak beban doang gitu. Betul. Tapi kalau kita udahlah likeable, terus kita jadi aset, itu pasti akan dipertahankan teman-teman semua. Nggak usah bicara nanti mau jadi apa, orang gini pasti diperhitungkan. Soal promosinya, soal gajinya, karena dia give more, nggak banyak berhitung. Nah, bicara soal itu Aiden, dalam proses wabil khusus di industri hospitality tadi, kasih tahu dong rahasia ke teman-teman semua. Apa yang membuat Aiden tuh karirnya tuh bagus gitu loh, sehingga tadi dalam beberapa bulan saya langsung naik di cabangnya, kepala cabang gitu kan. Itu apa itu yang bisa teman-teman pelajari, khususnya anak-anak muda mungkin di sini yang ngeliat nih? Pertama, saya nggak pernah bilang nggak bisa atau nggak mau kalau dikasih tugas oleh atasan. Good job. Gitu. Tapi saya selesaikan ya. Saya bukan mau iya bisa tapi nggak selesai gitu. Itu bumerang malah justru. Jadi artinya perlu mengukur diri. Iya, perlu mengukur diri. Tapi gimana mengukur diri kalau memang kita saya siap gitu. Kalau saya yakin kalau atasan saya ngasih berarti dia tahu saya bisa. Kalau saya yakinnya itu. Oke. Berarti ada yang tidak benar di saya kalau saya belum bisa menyelesaikan. Nah itu buru-buru ngadep. Kalau memang betul nggak bisa, sebelum waktunya selesai, kita mesti buru-buru ngadep gitu loh. Pak, saya belum bisa. Tolong kasih tahu caranya. Jadi bukan ngeles, bukan kasih lagi ke dia, bukan. Gitu. Tapi kita datang menyerahkan diri istilahnya, tapi minta diajarin. Mengakui kesalahan sekalipun. Dalam proses bisnisnya, karena kalau udah terlalu dalam sebuah proses bisnis itu bukan soal diri di seni kita sendiri saat itu, karena
Nanti bisnis itu semua stakeholder. Ya, betul. Seluruh stakeholder kena impact-nya teman-teman semua. Betul. Maka alangkah bagusnya kita bilang siap, kayak komando lah ya. Kita belajar dari TNI. Aiden bapaknya ABRI, saya juga bapak saya Angkatan Udara. Itu terdidik ABRI itu TNI kalau udah diminta sama komandan X, nggak ada. Dia nanti keluarga saya gimana? Nggak ada nanya itu. Siap, udah langsung jalan, ya pindah tugas deh gitu kan. Anak istri semua karena demi negara, udah. Apalagi kalau memang kita kerja dinaikkan untuk ibadah, so what gitu. Allah pasti udah menyiapkan pundak yang lebih kekar sebelum beban itu datang kepada kita. Catat, boleh ketik di komen. Allah sudah menyiapkan pundak yang kekar terlebih dahulu sebelum menurunkan beban amanah itu kepada kita. Akhirnya Aiden karena percaya sama pimpinan bahwa itu kepercayaan kan? Iya, itu kepercayaan. Saat kita ngomong saya bisa, saya mampu, pasti punya nilai tersendiri. Iya. Tapi saat di prosesnya, dalam memulainya ternyata kita mungkin overload, over apa segala macam, maka harus segera kasih feedback. Iya. Akui aja memang ketidakmampuan kita di X dan minta diajarin. Itu yang penting. Itu yang penting. Minta diajarin. Jadi kita nggak cuma nyerah aja. Oke. Pak, saya terus terang aja bingung atau apa mengerjakan ini. Boleh nggak Pak, Bapak kasih kisi-kisinya lagi, tambahin saya lagi, sehingga saya bisa terus jalanin nih. Jadi gitu. Sama kalau justru jangan merasa pinter, enggak juga. Kalau bisa ya udah selesaikan. Kalau selesai bisa kan kita udah nggak usah nanya lagi. Kan kredibilitas kita turun kalau kita merasa kayak nggak punya apa-apa, nggak gitu Ren? Lebih baik kita memberitahu ketidakbisaan kita awal-awal ketimbang udah terakhir toh juga ketahuan nggak bisa kayak gitu. Lebih turun lagi kredibilitasnya. Iya, karena terus the whole ini sistem pengakuan yang seperti ini nggak mudah teman-teman. Iya. Apalagi kalau kita punya background yang cukup mumpuni, sebagai orang pintar, pendidikan segala macam. Saya punya mentor bisnis Aiden. Sebelum dimaknai Rizky, itu cool banget cara-cara beliau mendidik. Masya Allah gitu kan. Mas, katanya, sampean kalau mau jadi gitu kan, taruh dulu otak sampean. Kepintaran sampean. Gitu. Kan saya basically konsultan manajemen sebelumnya. Gitu kan. Taruh dulu. Kalau pakai gaya-gaya pinter-pinter sampean nih, nggak akan jadi perusahaan seperti ini. Berapa banyak perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang nggak berlatar belakang pendidikan yang tinggi. Saya langsung, tapi tempaannya memang luar biasa. Dan teman-teman semua, Aiden betul-betul menurunkan. Artinya anak kuliahan, tapi Masya Allah. Saya respect nih Aiden nih. Ya, sampai sekarang akhirnya teruji gitu ya. Beliau sampai sekarang dikenal loh sebagai pelayanannya dan nggak pandang bulu kepada siapa. Beliau belajar, nggak pandang umur. Ya, untuk mengaji aja udah pada siapapun gitu. Ini luar biasa teman-teman. Dan itu melalui proses pengalaman yang panjang. Ya, nah setelah selesai mengalami masa penempaan di industri hospitality ya dan selanjutnya, Aiden akhirnya di dunia HRD, di dunia HR, mengelola manusia apakah semudah yang dikira? Wah, semudah itu. Yang unik ternyata itu saya rasakan ketika saya di Freeport itu saya kebetulan di ada kita jadi vendornya Freeport, bukan Freeportnya ya, Duke and Floor Daniels. Vendor apa itu? Dia bikin jadi nggak ingat. Pokoknya sebuah project. Ini kadang-kadang suka bikin turbin atau apa gitu ya di sebuah pulau di Timika. Nah, saya tadinya yang jadi HR yang berdasi gitu ya kan. Begitu saya masuk ke situ itu ya memang koboi-koboi ya. Jadi ada orang-orang Australia ya, itu ternyata orang Australia itu luar biasa masuk ke Indonesia yang maaf banget kalau saya pikir orang Indonesia juga bisa ngerjain kayak gitu ya, cuma bedanya mereka bisa bahasa Inggris, kita kurang gitu kan bahasa Inggrisnya gitu ya kan. Nah lalu di situ saya jadi mengenal bahwa ternyata ada tipe-tipe dari daerah-daerah tertentu orang-orang kita nih yang unik, gitu, yang unik. Jadi sebetulnya Pak Bus untuk pekerjaan-pekerjaan skilled ya,
orang-orang Cilacap, orang-orang Palembang itu terutama untuk bagian las gitu ya. Itu dia orang-orang welder namanya. Welder itu termasuk terbaik di dunia orang-orang kita. Gitu. Nah, memang orang Cilacap lebih mudah dikendalikannya dibandingkan orang Palembang. Nah, situ saya mengetahui tipe-tipe karakter orang Makassar seperti apa. Gitu. Memang kita tidak bisa generalize mereka lah, tapi setidaknya begitu saya dapat ada orang, culture-nya akan. Jadi saya langsung siap-siap gitu kan. Oke, ini orang Makassar gitu. Oke, ini orang Palembang gitu ya kan. Ini orang Medan, orang Padang, orang apa gitu. Saya alhamdulillah di situ saya banyak belajar sifat-sifat orang di situ, karakter-karakter orang di situ. Dan alhamdulillah ya itu belajar banget di situ. Wah, di dunia HR sampai setahu saya akhirnya Aiden asyik masuk terjun dalam dunia pelatihan, ya termasuk menganalisa karakter kepribadian seseorang, lalu produktivitasnya di mana dan lain sebagainya. Nah, itu kan akhirnya menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi Aiden, sehingga orang ini berdampak bagi lingkungannya, wabil khusus di bisnisnya atau di tim bisnisnya. Iya, betul. Karena Hauka, bagaimana bisa kita memberikan servis yang excellent kalau kita belum menemukan potensi diri kita? Iya. Nah, untuk serve excellent, ya misalkan gini, saya nggak begitu mahir dalam public speaking, misalkan. Lalu saya diminta untuk menyemangati 1.000 orang. Kira-kira saya bisa serve excellent mereka nggak? Kan gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Tapi misalkan nih di tim kita ya ada Mas Farhad namanya, ya. Dia udah tahu talent dia dan minat bakatnya ada di situ. Saat dia lalu training terus, by practice, akhirnya bisa menservis excellent pembicara, pemateri, host, bahkan pemirsa yang ada di sini kan gitu kan, teman-teman yang ada di sini. Akhirnya kita lebih berdampak, Aiden, ya nggak? Nah, bicara soal itu kaitannya service excellent dengan potensi diri manusia kayak gimana, Aiden? Boleh dijelaskan, Aiden? Oke. Sesuai pengalaman Aiden ya dalam dunia itu. Pengalaman saya pertama gini, bahwa satu hal saya setuju dengan almarhum bapak saya bahwa kalau kita mau nggak ada yang nggak mungkin. Gitu ya. Jadi meskipun saya akhirnya gini, maaf banget untuk bagian servis saya kalau dari demografi ada beberapa yang saya agak-agak khawatir kalau ditaruh di situ gitu misalnya, karena ada kemungkinan temperamental dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Tapi itu sebetulnya bisa hilang kalau dia mau. Bisa gitu dulu. hilang kalau dia mau. Iya. Jadi saya pelajar sekarang ini kan saya juga konsultan di Steven ya. Bagaimana kita melihat orang dari sisi genetik. Ya. Tapi kan itu apa yang kita tampakkan sekarang ini 80% itu adalah hasil dari lingkungan kita, Pak. Iya. Nah, sementara genetik kita cuma 20%. Nah, kalau kita mau, itu sekali lagi saya jelaskan dulu dengan huruf besar, mau gitu ya. Kalau kita mau, semua kita bisa. Hanya kadangkala jadi kita cepat lelah kalau bahasa ini tidak ada disiplinnya. Bahasa tidak disiplinnya. Itu yang saya alami, Pak Bus. Jadi ketika saya berpindah dari satu bagian ke bagian lain, alhamdulillah saya selalu sukses gitu ya, minimal saya sebagai senior manager gitu ada ya. Prestasinya. Ada prestasi. Tapi pada saat itu juga sisi yang lain saya kena gitu. Misalnya kesehatan saya gitu ya kan, atau mungkin lebih ke emosi saya gitu loh. Jadi lalu juga dengan sifat saya akhirnya. Nah itu akan berdampak. Jadi kalau dibilang bahwa saya kan begini tipenya, terus pasti saya nggak bisa, itu saya nggak percaya. Saya sendiri juga nggak percaya gitu. Jadi kan ada orang bilang jadi sales itu tipe ini aja. Siapa bilang gitu ya kan? Semua orang bisa jadi sales gitu misalnya ya kan? Jadi orang kita mau melayani mesti tipe ini enggak
nggak gitu. Jadi orang accounting mesti tidak. Oke. Cuma nantinya karena memang genetiknya bukan Genetiknya. itu, akhirnya mungkin dia ada yang terkorbankan lah. Gitu. Oh. Ada yang terkorbankan. Resiko Baik- atas itu dong. Iya, itu ada resiko atas itunya. Nah, memang ya kalau bisa sih memang sesuai dengan genetiknya. Genetiknya. Gitu kan. Indah banget gitu. Kayak kita kayak nemu karpet merah. Nah, gitu ya. kayak Mas Farhat saya lihat nih, ini Mas Farhat nih udah kayak genetiknya nih. Dia di talentnya IT dan lain sebagainya gitu. Jadi dia nyaman. Iya. Nah, itu Even akan mengalami banyak tantangan, ada Itu kesalahan-kesalahan dia siap untuk dikoreksi. Betul. Itu bagian dari proses untuk menuju karpet merah berarti. itu bagian dari prosesnya. Tapi kalau dibilang saya nggak bisa, nggak mungkin. Itu bukan nggak bisa. Kamu nggak mau. Kalau saya selalu begitu dulu. Oke. Dulu saya begitu bilang. Oke. Bukan Artinya nggak emang ini dalam konteks ini menurunkan ego ya. Dalam bahasa Iya, kita garis menurunkan kebenaran ego. ya teman-teman Betul. semua. Betul. Pada akhirnya nanti Allah akan tempatkan kita di tempat yang akan jauh lebih manfaat dengan kita menurunkan ego kita. Dan memang asyadul jihad, jihadul hawa katanya kan. Perjuangan yang paling dahsyat itu perjuangan melawan ego atau hawa nafsu kita Hawa nafsu. sendiri. Dan who is the greatest enemy? Siapakah musuh terbesar kita? You Kita yourself. sendiri. Kita sendiri. Coba ketik di komen teman-teman semua dari apa yang disampaikan Aiden sebagai konsultan HRD dan kepribadian karakter itu, teman-teman kalau ditanya siapa sebenarnya musuh terbesar kita, ya you yourself. Iya, Anda sendiri, saya sendiri, ego kita sendiri ternyata Aiden ya. Betul. Kata kuncinya adalah mau apa kagak. Iya. Hai, ngejelep lagi nih ya. Nggak apa-apa deh. Ya, harus belajar dari yang lebih berpengalaman, teman-teman semua. Oke, Aiden, Siap. lalu bagaimana nih kita menuju ke poin daripada tema kita yang utama terkait dengan service excellence. Oke. Gimana sih biar kita akhirnya sebagai pebisnis ataupun profesional itu bisa meningkatkan service, sebelum itu tujuannya service excellence dalam aktivitas bisnis. Jangan kan di bisnis ya, di organisasi sosialnya penting gitu ya. Tapi ini fokus ke situ karena kita di golden time. Tujuannya service excellence itu atau pelayanan prima ya dalam aktivitas bisnis tuh biar apa sih Aiden sebenarnya? Dulu waktu saya belum mengenal MR Oke. dan proven, saya jadi disukai. Baik itu terutama atasan. Likeable akhirnya. Iya. Oke. Jadi saya disukai oleh atasan terutama ya, karena kan yang naikin pangkat kita nih yang atasan kan gitu ya. Itu sebelum saya kenal MR. Oke. Tapi setelah kenal MR kan gitu, bagaimana kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ternyata ke gitu kan. siapapun ya. Kepada siapapun itu kan akhirnya akan betul kata Sufi yang tadi Pak Agus bilang kan. Iya. Nanti Allah yang akan membantu kita kan gitu. Nah itu it works ya. It Nah, works. kalau mungkin bisa saya sering dengar juga cerita dari Pak Abus mengenai Pak Hotma Hotman Sitompul dari Vice. itu dari mulai itu kan Oh iya, mulai OB. OB. Alhamdulillah saya sempat membersamai beliau tuh beberapa karena beliau kan di Ada nih jaringannya bagus-bagus loh. beliau di Kubik, saya jadi sempat ngobrol banyak, sempat mendengarkan cerita dari beliau langsung mengenai hal itu. Kebetulan saya juga pernah di Citibank kan. Oh, pernah di Citibank Jadi juga. kita juga- Aiden di Citibank udah sebelumnya? Atau Iya, apa? saya juga Mandiri pernah. bukan? Citibank ya? Citibank. Citibank. Nah, itu kan proven ya bagaimana seorang Pak Hotman yang dari mulai office boy yang ketika orang-orang office boy hanya otak-atik mesin fotokopi dan sementara dia mulai ngintip-ngintip ngelihat orang lagi pembayaran ngecap-ngecap terus dia bilang, Pak boleh saya bantu? Loh, kamu kan ini enggak, saya udah selesai. Terus dia ngecap-ngecap, sambil ngecap dia baca tulisannya Belajar kan, itu dia akhirnya, belajar learn something nah gitu itu kan meningkat. Nah itu udah proven kan. Proven. Nah konteksnya itu juga saya coba kan dari bawah gitu. Saya coba dari bawah dan it works gitu ya. Bekerja sekali. Membuat pertama gini, ketika nanti kita sudah di atas, kita minimal kita tahu lah gitu loh, challenge-nya apa nih orang kalau kita suruh begini gitu. Jadi kalau maaf banget kan ada yang anak buah yang gampang give up gitu ya, gampang menyerah. Enggak bisa Pak gitu. Enggak bisa. Ini gini kayak. Minimal kita bisa tahu kan gitu ya. Iya.
jadi kita dalam tanda kutip bisa membantu mereka lah untuk menjadi mereka jadi produktif lagi gitu loh. Itu ininya. Lalu kemudian ketika kita menjadi atasan itu kan otomatis juga bawahan juga nggak melecehkan kita. Ya kan gini, ada kan saya ingat banget dulu saya juga pernah di dunia sales gitu ya kan. Ketika saya jadi trainer sales gitu, saya bilang jual gini terus dia bilang ada yang nyeletuk, "Pak, Bapak udah pernah belum?" gitu. Jualan. Pernah digituin di depan umum gitu. Saya bilang, "Pernah," saya bilang. Oke, yuk sekarang kita challenge. Itu jual asuransi nih, Pak. Wih, asuransi lagi. Asuransi. Saya Unit link. bilang, oke gini, ini beneran terjadi. Saya bilang, oke, saya challenge. Siapa di sini yang selama 30 hari ini bisa menjual setiap hari satu, artinya 30 aplikasi polis. Saya traktir makan di mana aja mau makan. Mau makan 2 juta, 3 juta di Jakarta kan ada yang makan kayak gitu. Saya traktir makan, saya bilang gitu. Name it gitu lah, tinggal ngomong aja saya gitu ya. Tapi saya bilang kalau saya yang dapat 30 itu, kalian semua patungan, saya mau makan di mana aja kalian mesti bayarin saya. Keren. Saya nantangin gitu, beneran. Oke. Lalu kemudian oke, yuk deal ya, deal semua. Saya ingat banget yang nantangin itu Firdaus namanya. Wajahnya kayak engker banget. Oke, Fir, oke semua yuk, oke semua. Alhamdulillah, singkat cerita, saya pernah satu kali itu udah dalam tanda kutip nggak dapat. Waduh ini udah jam 3 sore, belum dapat satu aplikasi kan. Saya datang ke rumah, mohon maaf, rumah tante saya. Sampai di sana bukannya malah disetujui, malah tante saya ceramain saya panjang lebar. Kamu gini, kamu nih kalau mendingan saya kasih buat biaya nikah kamu. Lu kan saya udah nikah tante kan gitu. Ya makanya katanya gitu kan. Orang kaya padahal kan. Ya udahlah saya pulang. Saya mikir sama siapa lagi akhirnya sama teman saya. Itu saya cerita saya lagi kontes. Saya bilang ini kalau menang saya bilang nanti kamu dapat hadiahnya, nanti kita sharing gitu kan. Oh ya udahlah, nggak usah ngomong gitu lah, udah oke pokoknya gitu. Akhirnya singkat cerita saya lulus. Saya dapat 30 dan teman-teman yang lain nggak dapat 30. Proof. Teman-teman, coba diketik semua, good job. Goldnya GOLD ya, bukan good. Kalau good masih biasa, kalau good job berarti udah harus dapat MR Gold. Ya, good job. Dan keren banget Aiden. Itu berbekas, terutama sama Firdaus ini ya. Firdaus itu akhirnya datang ke meja saya. Sekarang CS dong. Udah lama nggak ketemu. Iya. Lama ketemu. Dia bilang, dia sampai gini. Oh ampun bos. Ini kayak waktu Aiden main pingpong sama Pak Anas kemarin nih. Ngeri kali. Terus saya coba bilang, ya kebetulan saya bilang, tapi karena niat saya bilang gitu. Jadi semuanya karena niat. Kalau emang kita mau niat, ya gitu ya kan, dan mau usaha, insya Allah nanti ada aja jalannya saya bilang. Nah itu masih dunia. Mungkin ditambah dengan ini apa namanya himmah. Apa tuh himmah itu kemauan yang kuat gitu kan? Kan orang beda mau doang sama kemauan yang kuat. Karena kemauan yang kuat pasti dilanjutkan dengan proses belajar, proses benar-benar sungguh-sungguhnya kan gitu ya. Betul. Dan Aiden lakukan itu keren banget. Dan satu Pak Bus, ternyata setelah saya belajar teori, memang gini Pak Bus, bahwa kita mesti dapat big why-nya Pak Bus. Untuk melakukan sesuatu kalau mau berhasil mesti dapat, bukan tadi kalau mau kita akhirnya punya fire kemauan kuat tadi harus ada green why-nya atau big why. Enggak hanya kita tanya why, kenapa kamu mau itu, enggak, tapi kita mesti dapat big-nya, big why-nya. Jadi kalau perlu kita sampai nangis gitu ngebayanginnya gitu. Ngebayangin dapat. Jika kita dapat seperti apa, jika kita nggak dapat kayak apa? Kita nggak dapat seperti apa, itu bisa nangis. Nah itu baru orang akan lari gitu dia. Saya jadi teringat salah satu tahun kita Bunda Ucu. Iya. Saking punya green way-nya, big way-nya kenapa haji, dia daftar jadi jamaah yang pertama. Jebret. Iya. Itu kemarin Aiden, nanti cerita dah sama Bunda Ucu. Langsung itu. Allah itu kasih keajaiban tuh, masya Allah. Kalau Allah udah ini rezekinya, masya Allah, gitu ya. Ya, itu luar biasa. Ya teman-teman semua penting untuk mencari big why. Iya betul. Kenapa harus sampai ke target goal itu?
Dan kalau perlu, saya dapat lagi ilmu baru nih Pak Bus. Boleh. Mesti sampai 7 kedalaman Pak Bus. What? 7 kedalaman. Jadi gini, oke, kenapa kamu mau pergi haji? Oke, supaya bisa beribadah di sana, gitu misalnya. Iya. Itu baru kedalaman pertama. Berarti lapis pertama itu? Iya, baru lapis pertama. Tanya lagi, kenapa kamu mau beribadah di sana? Ada lagi jawaban. Sampai, kalau bisa sampai 14 gitu loh. Berarti yang paling emosional. Paling emosional. Itu tes itu digunakan sebetulnya sama orang yang maaf itu di RS jiwa. Oh malah iya. RS jiwa. Jadi nah tapi itu ternyata efektif. Efektif untuk kita dapat. Nah, saya sekarang ini dapatnya itu terakhir baru ke 7 kedalaman itu, sampai itu saya udah bingung lagi. Itu adalah supaya saya bisa berarti hidup saya ini, sehingga nanti Allah bisa berada di surganya. Gitu. Meaningful life, and then go to paradise. Aduh, indah banget ya Allah. Jadi awalnya mungkin saya pengen dapat uang sekian, pengen ini, kenapa punya uang sekian, karena ini, terus kenapa segini, kenapa begini, itu mesti tanya terus sampai udah nggak bisa jawab. Wih, sampai udah nggak bisa jawab. PR kita nih teman-teman semua. Oke. Itu baru saya dapat ilmu itu. Saya bilang, oh saya cobain. Oke. Jadi larinya memang agar kita menjadi seseorang yang berguna di mana Allah. Kalau udah punya Greenway gitu, apakah lantas kita menjadi orang yang mempunyai karakter pekerja atau pengusaha yang memberikan service excellent? Loh iyalah, otomatis dong. Begitu. Iya, otomatis lah. Kalau saya larinya udah mentoknya kan ke Allah. Lah, kan udah ada banyak ayat Al-Qur'an yang menunjang. Ya, ketika kita membagikan memuliakan orang, ketika kita menyerahkan diri hanya kepada Allah, itu kan udah ada. Jadi kalau kita nggak percaya sama Al-Quran, kita percaya mana lagi? Bener juga sih. Karena gini teman-teman semua, saya ingat salah satu guru saya, kita menyampaikan bahwa orang lain itu nggak peduli dengan kita itu bisa apa, tapi orang lain ternyata peduli dengan kita itu bisa bermanfaat apa bagi mereka. Iya, betul. Boleh ketik lagi di komen teman-teman semua. Hingga hari ini Aiden mempunyai big dream, dan dream kita semua yang tapi mungkin baru sekedar mau masuk surga, Aiden sudah mempunyai 7 lapis sampai gimana biar masuk surga ini, ya Allah, kebermanfaatanku ya Allah. Iya. Mudah-mudahan quote tadi bisa membantu teman-teman semua bahwa orang lain itu nggak begitu peduli dengan apa yang kita bisa, tapi mereka paling peduli dengan apa yang membuat kita itu jadi manfaat bagi mereka. Boleh ketik di komen. So Aiden, service excellent. Kalau tadi bicara bagaimana nih cara-caranya setelah kita menemukan Greenway menurut pengalaman Aiden sampai hingga akhirnya kita bisa dikatakan tipikal orang yang memang telah berhasil memberikan service excellent bagi stakeholder perusahaan. Service excellent nggak monoton di pelanggan ya, karena stakeholder keseluruhan. Ke atasan, Triangle Miracle itu juga klien kita ya. Itu klien kita. Orang tua, pasangan, anak-anak kita, gitu ya. Nah, ini gimana tuh Aiden, pengalaman Aiden? Iya, pertama tahapannya gitu ya. Iya, pertama saya mesti inikan dulu membawa istilah berhasil, Pak Agus. Itu nggak ada ininya, nggak ada mesti berhasil tuh mesti punya rumah 5 gitu misalnya gitu, enggak. Kalau sekarang pengalaman saya akhirnya, karena ternyata setelah punya rumah 5 pun belum tentu dia dibilang berhasil gitu. Kalau terus nanti akhirnya ada anaknya yang begini atau istrinya begini dan lain sebagainya, atau pasangannya seperti apa gitu ya kan, atau mungkin kesehatannya gitu. Jadi berhasil itu sebetulnya menurut saya nilainya menurut masing-masing. Jadi teman-teman, kalau menurut saya, kalau Anda mau berhasil, jangan lihat orang. Jangan lihat orang lain. Lihat nanti orang karena lain. Kalau enggak nanti Anda frustasi. Oke. Gitu. Artinya jangan lihat
keberhasilan dia atau gimana Mas? Jangan lihat, oh itu punya rumah dia berhasil gitu, Anda mau coba itu yang saya dulu alami terus terang aja. Saya dulu, tapi memang manusiawi sih ada. Iya, saya dulu mengkaitkannya dengan titel, dengan jabatan, dengan kekayaan gitu ya. Yang saya ini. Pokoknya materialis lah ya. Materialis banget. Oke. Tapi akhirnya kesini-sini saya merasa bukan itu keberhasilan menurut saya. Keberhasilan itu menurut saya yang paling hakiki adalah ketika kita bisa mengendalikan ego kita, ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita, ketika kita bisa mengendalikan amarah kita. Itu menurut saya keberhasilan. Ketika kita sudah bisa melihat orang sekeliling kita tuh tersenyum ketika kita datang. Itu keberhasilan menurut saya. Jadi nggak guna tuh menurut saya uang banyak gitu ya, karena memang terus terang aja alhamdulillah dengan karya saya sendiri saya sudah rasain tuh ya gitu ya. Belum nikah dulu jadi kepala cabang, lalu di airline meeting dari negara satu ke negara lain gitu ya kan, lalu terus di Citibank dan lain sebagainya, saya keluar negeri dan sebagainya. Kalau menurut saya kalau hati kita hampa. Kalau hati kita hampa, saya pernah ngerasain buat apa ya gitu, koper belum habis pakaian kebuka di dalam koper, saya mesti pindah lagi ke daerah lain gitu ya kan untuk bekerja di tempat yang lain dan muter gitu seluruh Indonesia saya alami dulu. Ya tapi kalau keluarga juga tidak menikmati, dalam arti kita keluarga tidak bahagia juga buat apa gitu. Jadi keberhasilan itu yang perlu saya ini kan dulu pertama. Boleh dicatat teman-teman semua. Ya, setelah tadi menemukan green why atau big why-nya, lalu keberhasilan kita parameternya ya adalah dengan bisa mengalahkan ego kita sendiri. Iya. Ya. Artinya fokusnya adalah gimana orang lain happy. Iya, betul. Nah, ini tapi memang terus terang aja memang dari cobaan-cobaan yang Allah berikan ya, saya dapat itu. Gitu. Saya dapat itu ya. Lalu kemudian ketika kita menjadi, ini kalau bicara sudah menjadi seorang pimpinan gitu ya, memang istilahnya kita udah bukan kita. Kita udah bukan kita. Kita adalah mereka. Jadi istilahnya saya harus tahu persis tim saya siapa, rumahnya di mana gitu istilahnya ya kan, keluarganya seperti apa, sehingga ini saya belajar dari guru saya di insurance Pak. Kebetulan almarhum Ridwan Isnur itu orang hebat di insurance waktu itu. Dia yang mengajarkan ke insurance kan dulu kan, nggak tahu pas sekarang itu ketika mereka tanda tangan duitnya kan kita yang pegang, ya kan, sehingga banyak yang waktu itu nggak sampai ke kantor, jadi udah pergi aja. Nah kalau saya tahu persis kalau dia suami, istrinya siapa, saya kenal baik gitu ya kan. Lalu kalau dia misalnya dia masih belum nikah, orang tuanya saya tahu Pak, saya datang, saya berteman dengan mereka gitu, sehingga membuat kalaupun ada sesuatu mereka cepat cerita. Gitu. Ini unik, dulu saya pernah punya tim sales insurance gitu yang ibunya malah telepon saya, Nak Denny, tolong ini anaknya dikasih tahu nih, dia bangunnya nggak tepat pagi, sholat subuh nggak gini-gini. Sampai begitu. Saya bilang, padahal itu laki-laki gitu ya kan. Udah bangun gitu kan gitu. Nah jadi gitu, mengenal tim secara dalam tanda kutip luar dalam ya. Artinya ini bukan tentang saya, tapi ini tentang kita. Iya. Nah ini penting nih teman-teman semua. Ketik lagi di komen ya, mengartikan bahwa ini atau segala sesuatu yang kita lakukan ini bukan tentang saya. Bukan. Apa yang kita lakukan dari aktivitas bisnis kita, apakah Anda sebagai seorang IT, apakah Anda sebagai seorang CS, apakah Anda sebagai seorang desain grafik, apakah Anda sebagai seorang komplain handling, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Anda seorang, ini tentang kita.
Ya. Nah, itu harus penting untuk terpati dalam hati kita nih. Jadi kita selalu bicara tentang hajat hidup orang banyak, hajat hidup orang banyak. Nah, itu pemimpin. Ya. Ketik lagi teman-teman semua. Ya, tentang ini bukan tentang saya, ini tentang kita, dan selalu berpikir hajat hidup orang banyak. Oke. Ada lagi nggak Den? Yang pamungkas ya. Tadi saya lihat Aden akhirnya good and fast respond. Iya. Iya, seorang pimpinan yang baik itu adalah pemimpin yang juga mau terjun langsung. Terjun langsung ketika terutama timnya itu tidak mampu melaksanakan seperti apa yang sudah dibuat bersama. Ya, sehingga memang akhirnya memang perlu juga skillnya ya untuk ke itu. Nah, itu yang memang perlu dilakukan sehingga kita tahu persis minimal kita bisa mengarahkannya. Mengawal lah ya. Mengawal terus. Awalnya. Ini bagaimana kita terus itu juga. bedanya bos dengan leader kata orangnya. Betul. Gimana tuh? Kalau kita ini contohnya. Jujur aja cerita di ketika saya memimpin sekarang ini di Korwil di Banten gitu ya. Oh ya, ketua Korwil Banten dan manajer DKR dan mungkin ada amanah di luar MR yang masih banyak lagi mungkin. Oke, gimana Den? Saya terus terang aja kan diminta memang newcomer nih. Tiba-tiba di MR gitu kan, tiba-tiba saya mesti ada di MR gitu kan, dimana udah ada senior-senior di situ gitu. Dan seringkali malah saya datangi ke rumah-rumah nih senior-senior saya ini. Sekedar menjaga silaturahim gitu ya. Dan kalau ada orang-orang tertentu yang saya tahu ini nggak bisa nih cuma di WhatsApp, ini nggak bisa cuma di telepon, ini mesti didatengin, saya datengin gitu. Kalau nggak kayak gitu, alhamdulillah itu di semua di MR Banten itu pengurusnya itu orang-orang hebat, Pak. Iya. Ya. Saya appreciate dan saya mengakuinya. Itu orang-orang hebat semua. Saking hebatnya dan hebatnya Kabupaten Aiden nggak mudah ditarikin ke korpusnya. Bang Gim nonton, ada siapa lagi yang di sana? Orang hebat semua ya. Jadi dan itu bukan sekedar hebat di segi skill, tapi juga di finance hebat, di mana-mana hebat. Jadi luar biasa. Nah, loyal lagi. Loyal itu. Itu royalnya juga kadang-kadang. Ya ini kadang-kadang gitu. Perlu sekali-sekali datang gitu kan. Sini duitnya. Gitu saya suka gitu juga kadang-kadang. Kalau memang udah kenal kan, udah baik kan. Iya. Sini duitnya, saya mau sedekahin uang kamu, gitu. 1 juta ya, kasih sama saya hari ini untuk saya sedekahin. Itu kadang-kadang suka begitu saya, Pak. Wow. Jadi dan mereka feel free. Iya, kasih aja. Itu membutuhkan level kepemimpinan tingkat tinggi teman-teman semua. Membuat orang bisa mengeluarkan uangnya dengan sukarela. Kemarin kan kita ngadain kurban. Itu unik dan apa namanya ya, alhamdulillah teman-teman solid dan mau percaya juga sama saya. Ya, jadi gitu. Yuk, padahal tinggal beberapa ini saya cerita bahwa narasinya ada sebuah desa yang belum pernah merasakan daging kurban gitu-gitu kan. Terus langsung salah satu dari pengurus kita. Oke, Aiden, 1 sapi gitu. Oke, Aiden, 1 kambing. Oke, Aiden. Kalau ada onta, 1 onta gitu. Alhamdulillah. Jadi good job. Ya itu keren banget. Itu memang itu ada yang mesti kita telepon. Jadi saya telepon, saya datengin gitu, ikut ya gitu. Itu proses surfing yang luar biasa. Iya, kalau nggak didatengin memanusiakan manusia loh. Pimpinan kan biasanya dikunjungin, ini kunjungin. Iya. Ini nyapa. Iya. Kalau nggak jalan. Apalagi komunitas seperti ini. Komunitas saya ingat teman saya itu menyentil saya. Jadi waktu itu kita bilang, ayo dong kita kumpul gitu, ya nggak. Terus karena masing-masing kan sibuk semua nih kan, penuh acaranya. Saya bilang pasti ada aja alasan ya. Terus dia bilang, Aiden, kita nggak bisa main keras-kerasan gitu ya kan. Oh iya. Pasti ada yang reaktif kayak gitu. Karena kita ini kan bukan karyawan. Bukan perusahaan. Wah, itu saya langsung oke. Saya diingetin lagi gitu kan. Dapat feedback. Alhamdulillah ya. Kan? Terus. Akhirnya ya itu. Jadi memang kalau buat meeting ya jalur tulung gitu. Ayo dong, yuk kita ngumpul yuk. Nah, akhirnya saya mengcombine-nya dengan macam-macam. Jadi
Sekarang kita sama-sama bikin kayak kafe gitu ya di Babambu namanya. Babambu. Kalau di Banten ada Babambu. Belum kesana setelah bertobat. Apalagi yang deket-deket ya. Betul. Jadi di situ kan akhirnya mereka kan jadi kayak santai ya. Main. Iya, Kami sekarang beli meja pingpong juga, Pak. Oh. Jadi nanti Siapa ini tandingan Korwil nih? Siap. Yang siap ketik komen Korwil mana? Ayo coba. Ayo kita tanding pingpong. Lalu nanti di situ rencana kita mau bikin. Jadi nanti sekretariat akan kita pindahkan ke sana. Kita akan bikin bulu tangkis. Aiden beneran keren, pengen belajar banyak nih, langsung Aiden. Oke, silakan datang ke Babambu. Boleh sih ke MRC anytime teman-teman, MRC janjian sama Aiden di sini ya. Dan Aiden akhirnya saya ngelihatnya ini service excellent itu emang harus from the bottom of your heart. Iya, kita mesti dari hati. Kelihatan Pak Bus. Orang kalau udah kesentuh hatinya, itu langsung. Apapun dia akan lakukan. Dikasih. Apapun dia akan dilakukan. Udah sampai level itu belum teman-teman? Kita bekerja, beribadah, yang komunitas aja bisa, yang artinya nggak ada tendensi atau nggak ada untung ruginya, nggak bicara untung nggak untung. Mereka nggak berhitung di makan rezeki, uniknya di situ. So kalau kita sekarang ini berada dalam sebuah perusahaan atau kita sekarang ini berada dalam sebuah sebagai apapun kita, ya teman-teman semua, sudahkah kita memberikan service? Even Anda sebagai seorang pemimpin atau Anda sekarang sedang yang dipimpin, apakah Anda sudah memberikan service itu yang datangnya dari hati? Karena sesuatu yang dari hati pasti sampai ke hati. Ya, adanya lagu sentuhlah dia tepat di hatinya gitu ya. Tapi bukan untuk yang lain. Ya, ini ternyata bukan hanya untuk proses melamar orang ya, Dan, tapi proses bagaimana kita mendapati hati orang-orang sekitaran kita. Akhirnya saat dia terenyuh, maka teman-teman semua kita sudah berhasil memberikan servis pelayanan yang prima. Orang merasakan kok pemberian itu dari hati atau enggak. Betul. Ya. Jadi sekali terakhir nih Aiden nih, sebelum kita akan asik ngobrol nih, agak sedikit ngelebar, it's okay. Apa akhirnya yang bisa membedakan antara kita, bahasa kita apa sih namanya, cari muka, carmuk dengan service excellent, dengan pengalaman Aiden yang telah lama dalam industri hospitality, telah lama juga menjadi profesional, pebisnis dan seterusnya. Akhirnya penempatan diri kita harus seperti apa gitu? Saya sih ngelihat dari hatinya ya. Dari hati. Karena kalau hatinya bersih, itu kelihatan kok dia carmuk aja atau memang benar-benar dia memang ingin melayani gitu ya. Ingin melayani atau tidaknya itu kelihatan kok dari hati. Makanya mohon maaf kalau saya bilang mau setinggi apapun ilmu service excellent Anda gitu ya, dengan teorinya customer service banyak Anda banget ya. dengan teori-teorinya, tapi kan kelihatan ya, maksudnya senyum terus itu ngeledek gitu ya kan, gitu kan, itu ada itu kayak gitu gitu loh. Depannya meluk tapi wajahnya ini sinis. Iya, itu kelihatan kok. Dan biasanya nanti akan Allah perlihatkan juga gitu, diperlihatkan Allah gitu ininya kita, aibnya kita. Nah, alhamdulillah ya. Mendingan udahlah. Mendingan segera bertobat. Dan itu tadi udahlah ikhlas aja menolong orang gitu ya. Walaupun mungkin Anda merasa pada saat itu ini bukan tugas saya atau bukan part of my job gitu ya kan, dan lain sebagainya. Itu kalau dalam dunia leadership, not my jobber itu salah satu virus teman-teman semua. Betul. Ini bukan tugas gue. Not my jobber itu salah satu virus yang kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai ini terjalar. Karena akhirnya orang-orang yang not my jobber seperti halnya tadi Vice President yang sebelum dari OB itu. Hotman. Siapa yang mau dia ngerjain ini ngerjain B ya kan, demi belajar banyak, dan akhirnya Allah memberikan tempat yang spesial. Ya. Terima kasih nih Aiden. Service excellent dari hati. Teman-teman semua, manfaat ya. Mudah-mudahan terinspirasi dari Aiden. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata pamungkas Aiden di spesial Golden Time kayaknya dengan Aiden dengan tema service excellent. Silakan Aiden. Iya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Kalau dari pengalaman saya memang bagaimana kita membersihkan hati. Cara membersihkan hati dengan cara apa? Dengan cara banyak beristighfar, dengan cara banyak bertobat ya.
kita boleh saja menjadi orang yang tidak baik sebelumnya, tetapi kita kan nggak tahu kita wafat nanti dalam keadaan seperti apa. Jadi perbanyaklah untuk kembali memohon ampun kepada Allah, karena dari situ nanti hati kita akan bersih. Hati yang bersih itu nanti akan membuat kita lebih tenang. Ya, dekat dengan Allah membuat kita lebih tenang, dan lebih tenang itu akan memancar ke jiwa kita kepada ketika kita menampakkan kepada orang lain, penampakan kita kepada orang lain. Nah, jadi tiada ada yang lebih powerful ilmu ke service excellence ini, Pak Abus, selain daripada taubat, ya kan, dan kemudian berserah diri dan niatkan apapun itu adalah untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain. Gitu. Nanti biar Allah yang sesuai dengan tagline-nya para trainer Market Rizky ya. Iya. Jalan taubatnya dengan cara membahagiakan orang lain. Gitu. Alhamdulillah, adem banget. Terima kasih Aiden dan teman-teman semua yang telah membersamai kali ini. Tidak terasa ternyata sudah 1 jam lebih membersamai. Semoga sekali lagi ini manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa insya Allah dalam golden time next time. Saatnya Aiden, sebelum kita akhiri kesempatan kita pada sesi kali ini, saat saya katakan golden time, good job. Saya Abu Salalimi dan guru sekaligus sahabat saya Denny atau Aiden. Terima kasih, salam satu, sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sudah sampai di marketing galeri Desa Wisata Magnet Rezeki di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor Timur. Insya Allah kami akan turun untuk melihat progres dari jalanan yang telah dibuat oleh tim teknis dari PT AWMR Desa Wisata Magnet Rezeki. Insya Allah kita akan lihat. Kita akan sama-sama menuju ke tempat lokasi. Siap, terima kasih. Yuk ikutan. Sampai di titik pintu gerbang Desa Wisata Magnet Rezeki. Insya Allah di sini nanti akan dibangun gerbang Desa Wisata Magnet Rezeki. Sebelah kanan ini insya Allah apa nih Pak Dino? Ini sudah masuk area kebun. Ya. Area kebun durian. Ini area kebun durian semuanya. Durian Musangking di sini semua. Nah nanti ini udah kita masuk ke area kebun durian Musangking semuanya. Yuk ikut lagi. Kita akan menuju tempat glamping. Ya, rencana tempat glamping acara Desa Wisata Magnet Rezeki. Insyaallah. Yuk. Saat ini ada di lokasi coupling kebun. Jadi tadi di bawah situ kurang lebih sekitar 100 meter dari sini di bawah itu udah area parkir. Kemudian nanti akan ada jalan yang
sangat memungkinkan nanti untuk mobil. Ini kebetulan memang naiknya cukup curam ya. Tapi ini sangat bagus buat pohon durian ya, untuk tumbuhnya pohon durian. Jadi kita mau lihat di atas nanti ada area untuk camping yang view-nya kalau di atas itu ngeliat ke bawah cakep banget. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di lahan kebun durian milik Desa Wisata Magnet Rezeki. Tentunya milik Anda DWMR Family. Alhamdulillah ini juga bukti bahwa tanah ini memang sangat subur, sangat tepat untuk tanaman pohon durian. Ya, ini ada pohon durian, mungkin nanti Kang Agam bisa jelaskan dari Vokadur. Silakan Kang. Ya, alhamdulillah Pak Arif, kita sama-sama sudah di tempat yang kita bisa saksikan. Ini adalah hutan durian ya, yang dimana di sini kita mendapatkan pohon-pohon durian yang tumbuh subur tanpa dirawat, tanpa dipupuk, ya, bisa tumbuh subur, vigor seperti ini. Bahkan di sebelah atas ada yang sedang berbuah ya. Padahal ini musimnya kalau di selatan Katulistiwa ini sedang musim pembungaan. Tapi dahsyatnya di sini sudah ada yang masuk buah selak. Di atas ada pohon yang sedang berbuah juga. Mungkin sekitar 1-2 minggu sudah bisa dipanen ya. Ini bukti nyata bahwa Desa Wisata Magnet Rezeki tidak salah memilih lahan untuk dikembangkan menjadi lumbung durian musangking yang mungkin terbesar ya di Indonesia nanti gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini kita cek ketinggiannya sangat ideal untuk musangking, 177 mdpl dengan suhu rata-rata di sini 27 derajat Celcius, dan mungkin nanti untuk hasil pematangan buah kita bisa mendapatkan suhu tanah yang ideal untuk musangking kisaran 42 derajat Celcius ya di sini. Mudah-mudahan insya Allah di sini akan lahir buah durian musangking yang akan memasok ke seluruh kedai-kedai di seluruh Indonesia. Amin. Bismillah. Nah, insya Allah kita akan menuju tempat sekaligus kami dengan tim nih. Dadah dong tim semua. Ya. Kita akan menuju survei ini menuju ke tempat glamping. Kita akan buat glamping camp di sini untuk mensukseskan acara-acara training-training yang ada di Magnet Rezeki, tentunya juga untuk Anda yang ingin menempati glamping nantinya. Siap, kita jalan lagi. Go, yuk, go. Ya, tadi pas kita lagi jalan ya, nemu ini nih, buah durian. Durian yang jatuh dari pohon ya. Tuh lihat apa namanya, kulitnya yang kuning begini, hijauan ya. Terus sekarang bulan apa ini? Sekarang ini bulan Juli mau Agustus ya, udah akhir Juli. Udah ada ya. Tapi udah ada yang jatuh ya. Wanginya harum, mantap. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah.